Shalom, Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasihi. Kembali saya memberitakan kebenaran firman Tuhan. Bersama-sama kita akan mempelajari firman Tuhan yang pasti akan mengubah kehidupan kita, sehingga kehidupan kita semakin hari menjadi semakin serupa dengan Tuhan Yesus Kristus. Kali ini kita akan belajar dari orang-orang buangan yang pada akhirnya hidupnya menjadi inti kekuatan atau inti kepemimpinan militer Daud, ya, orang-orang buangan yang ada di Gua Adulam bersama-sama dengan Daud. Kita baca dari 1 Samuel 22 ayat 1 sampai 5. 1 Samuel 22 ayat 1 sampai 5. Saya beri judul orang-orang buangan. Daud di Gua Adulam. Lalu pergi Daud dari sana dan melarikan diri ke Gua Adulam. Ketika saudara-saudaranya dan seluruh keluarganya mendengar hal itu, pergilah ke sana mendapatkan dia. Berhimpunlah juga kepadanya setiap orang dalam kesukaran, setiap orang yang dikejar-kejar tukang piutang, setiap orang yang sakit hati. Maka ia menjadi pemimpin mereka. Bersama-sama dengan dia ada kira-kira 400 orang. Dari sana Daud pergi ke Mispah di Moab dan berkata kepada raja negeri Moab, "Izinkanlah ayahku dan ibuku tinggal padamu sampai aku tahu apa yang dilakukan Allah kepadaku." Lalu diantarkannyalah mereka kepada raja negeri Moab, dan mereka tinggal bersama dia selama Daud ada di kubu gunung. Tetapi Gad nabi itu berkata kepada Daud, "Janganlah tinggal di kubu gunung itu. Pergilah dan pulanglah ke tanah Yehuda." Lalu pergilah Daud dan masuk ke hutan Keret. Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi, bersama-sama Daud ketika Daud dikejar-kejar Saul di Gua Adulam, Daud bersembunyi di Gua Adulam bersama-sama dengan Daud, ikut dengan Daud ke Gua Adulam itu sembunyi. Mereka melarikan diri. Bapak Ibu saudara-saudara, adalah orang-orang yang Alkitab katakan berhimpunlah juga kepadanya setiap orang yang dalam kesukaran, setiap orang yang dikejar tukang piutang, dan setiap orang yang sakit hati. Maka ia menjadi pemimpin mereka. Bapak Ibu, yang ada di Gua Adulam itu adalah orang-orang biasa saja. Bahkan bisa dikatakan adalah orang-orang yang bermasalah. Mereka sedang berada dalam kesukaran hidupnya. Mungkin mereka pada saat itu mereka sedang mengalami masalah rumah tangga, masalah di dalam kelompoknya. Lalu kemudian mereka melarikan diri. Mungkin juga mereka dikatakan di sini dikejar-kejar tukang piutang. Ada masalah ekonomi. Orang-orang yang sakit hati, orang-orang yang tertolak, itulah yang berkumpul di Gua Adulam. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, saya teringat setiap institusi atau setiap komunitas yang saya pimpin, baik di gereja maupun di misi, Bapak Ibu, kebanyakan bukan orang the best of the best, best of the best. Ya, biasanya adalah orang-orang yang biasa-biasa saja. Cenderung mereka bermasalah, ya. Bahkan ada juga yang melarikan diri dari setiap permasalahannya. Mungkin masalah rumah tangga, masalah kepahitan dengan gereja yang lama, atau kepahitan di tempat kerja, atau mereka sedang mengalami masalah perceraian, ekonomi, dan lain sebagainya. Berkumpullah mereka di institusi yang saya pimpin, Bapak Ibu, baik di gereja maupun di misi. Bapak Ibu, keberhasilan saya sebagai seorang pemimpin adalah membuat mereka untuk menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Amat sangat sulit untuk mengubah kehidupan mereka, ya. Dengan kata lain, Bapak Ibu, kita memerlukan anugerah Tuhan untuk mengubah kehidupan mereka. Tetapi yang terpenting di dalam hal ini adalah ketaatan mereka, penundukan diri mereka kepada kepemimpinan Daud. Sehingga Bapak Ibu, kalau saudara baca di dalam 2 Samuel 23 dan ayat 8 dan seterusnya, orang-orang yang bermasalah yang berkumpul di Gua Adulam itu adalah
orang-orang yang menjadi inti kepemimpinan militernya Daud, Bapak Ibu. Mereka menjadi orang-orang yang berhasil, jadi orang-orang yang hidupnya dipakai oleh Allah untuk apa? Melawan bersama-sama, melawan musuh-musuh Daud, Bapak Ibu. Dan Daud pada akhirnya merasa sangat terbantu oleh mereka itu. Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasih, kalau di dalam komunitas kita, di gereja kita, itu ada banyak orang-orang bermasalah, baik masalah keuangan, masalah rumah tangga, masalah sakit, penyakit, apapun permasalahan mereka, itu berarti adalah anugerah Tuhan. Dan kalau kita bisa ada di tengah-tengah mereka, bahkan memimpin mereka, mengubah mereka, bukan karena kuat gagah kita, karena hidup kita mau dipakai oleh Tuhan. Untuk apa? Untuk memimpin mereka sehingga mereka berubah, ya. Diperlukan kesabaran, diperlukan hati yang sungguh-sungguh mengasihi mereka, diperlukan pengorbanan. Memang tidak 100% berhasil, Bapak Ibu. Banyak yang gagalnya, paling hanya 20-30% mungkin, ya, bahkan kurang daripada itu. Tetapi percayalah, Tuhan tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kita. Kita ada di tengah-tengah mereka, kita bisa menerima mereka, kita bisa mengajak mereka bertumbuh bersama-sama. Itu adalah anugerah Tuhan. Dan kalau kita ada di posisi mereka, orang-orang yang terbuang berkumpul bersama-sama, diperlukan kesehatian bersama-sama, diperlukan penundukan diri untuk itu. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasih, hari ini pembelajarannya adalah jangan merasa bahwa kita ada di komunitas yang salah. Tidak, dimanapun saudara berada, itu adalah komunitas atau institusi yang Tuhan tetapkan untuk kita ada di sana, ya, untuk kita bertumbuh bersama-sama. Sudah barang tentu diperlukan kesabaran, penundukan diri, kesehatian, mengasihi, perhatian satu sama lain. Itulah yang mengubah kita pada akhirnya akan menjadi serupa dengan Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada gereja yang levelnya tinggi, Bapak Ibu, dibandingkan gereja-gereja yang lain. Semua gereja sama, semua institusi misi sama. Permasalahannya adalah maukah kita bertumbuh bersama-sama, memerlukan kesehatian, kebersamaan, penundukan diri, kesabaran, penerimaan satu sama lain, akuntabilitas, saling terbuka satu sama lain, ya, untuk kita bisa memperhatikan, mendoakan dan lain sebagainya. Dan disitulah saya percaya institusi atau gereja atau komunitas atau misi yang dimana kita berada atau kita pimpin, Bapak Ibu, semakin hari semakin bertumbuh, bukan hanya sekedar eksis, tapi semakin hari semakin bertumbuh dan semakin hari akan menjadi semakin dipakai oleh Tuhan. Tuhan memberkati. Shalom.